Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan soal bagian kedua ujian kompetensi keahlian jurusan akuntansi mata pelajaran aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di ujian kompetensi keahlian, terutama soal yang berkaitan dengan aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang soal aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet di Microsoft Excel. Selanjutnya soal yang kedua, di sini ada sebuah tabel tentang lembaga pendidikan komputer, semoga maju terus, laporan pendapatan siswa. Ada beberapa kolom yang belum terjawab di tabel ini. Ada pekerjaan, nama kelas, hari belajar, waktu belajar, biaya, diskon, dan pendapatan. Juga di sini kita diperintahkan untuk mengisi total dari keseluruhan, rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Dan juga di sini ada dua buah tabel, yaitu tabel VLOOKUP yang berisi kode kelas, nama kelas, dan biaya. Sedangkan tabel HLOOKUP-nya berisi kode kelas berupa diskon. Tabel yang kedua yaitu tabel HLOOKUP yang berisi kode kelas 101, 102 sampai dengan 104 dan diskon dari 5% sampai dengan 12%. Di sini ada soal, ketentuan soal ya. Ketentuan soalnya ada 7. Yang pertama, kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if atau logika dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kode status sama dengan A, maka pekerjaannya sama dengan karyawan. Yang kedua, jika kode status B, maka pekerjaannya sama dengan mahasiswa. Jika kode statusnya sama dengan C, maka pekerjaannya sama dengan pelajar. Yang kedua, kolom nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai rincian atau sebagai kunci. Yang ketiga, kolom waktu belajar diisi dengan menggunakan fungsi if atau fungsi logika dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Dengan kriteria 1, jika nomor siswa sama dengan P, maka waktu belajarnya sama dengan pagi. Jika nomor siswa sama dengan S, maka waktu belajarnya sama dengan siang. Jika nomor siswa sama dengan M, maka belajarnya sama dengan malam. Yang keempat, kolom hari belajar diisi dengan menggunakan fungsi if atau logika dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nama siswa sama dengan SK, maka hari belajarnya sama dengan Senin sampai dengan Kamis. Jika nomor siswa sama dengan SJ, maka hari belajarnya sama dengan Selasa sampai Jumat. Yang ketiga, jika nomor siswa sama dengan RS, maka hari belajarnya sama dengan Rabu sampai dengan Sabtu. Yang kelima, kolom biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Yang keenam, kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel HLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kemudian kalikan dengan biaya. Yang ketujuh, pendapatan bersih sama dengan biaya dikurangi diskon. Yang terakhir, membuat grafik. Buatlah grafik model V yang menginformasikan tentang total pendapatan lembaga berdasarkan nama kelasnya. Baik, selanjutnya kita akan pergi ke Excel untuk soal yang nomor 2. Baik, selanjutnya kita akan mengisi kolom lembaga pendidikan komputer, semoga maju terus, laporan pendaftaran siswa bulan Januari tahun 2018. Baik, selanjutnya kita akan mulai mengisi bagian kolom pekerjaan. Ya, sebelum kita mengisi, kita baca kembali tentang ketentuan soal ya. 1. Kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if
dengan ketentuan jika kode status A, maka pekerjaannya sama dengan karyawan. Jika kode status B, maka pekerjaannya sama dengan mahasiswa. Jika kode status C, maka pekerjaannya sama dengan pelajar. Baik, sini kita mulai mengisi. Kita diperintahkan untuk mengisi menggunakan fungsi if ya, fungsi logika if, buka kurung. Kita mengambil data dari kode status di sini di D7. Jika D7 sama dengan A, maka dia adalah karyawan. Tanda petik, titik koma, kita kembali munculkan fungsi if-nya, buka kurung, kembali D7 ya, D7. Jika D7 sama dengan B, maka dia adalah mahasiswa. Tanda petik, titik koma, selebihnya maka pelajar. Tanda petik, beri tanda kurung 2 ya, 1, 2. Lalu kita enter. Oke, di sini sudah kita terisi. Untuk mengisi baris-baris selanjutnya, kita tarik saja ke bawah, disesuaikan. Oke, sudah. Oke, tambah satu lagi, sudah terisi semuanya. Coba kita cek. A sama dengan karyawan, B sama dengan mahasiswa, C sama dengan pelajar, dan seterusnya. Kita coba cek di ketentuan soal. A sama dengan karyawan, B sama dengan mahasiswa, C sama dengan pelajar. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita akan mengisi nama kelas. Nama kelas ya. Kita kembali baca ketentuan soalnya. Kolom nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai rincian. Baik, karena di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP, di mana fungsi VLOOKUP itu nanti dia akan meminta tabel array. Nah, kita buat dulu tabel array-nya. Caranya yang pertama kita blok bagian ini, lalu kita pergi ke name box, lalu kita beri nama. Ya, di sini namanya punya saya sudah ada tabel VLOOKUP. Lalu kalian tekan enter langsung. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mengisi nama kelas sama dengan VLOOKUP. Kita baca kembali ketentuan soal. Nah, di sini fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Jadi nomor siswa sebagai kuncinya di sini. Nah, di sini kita akan mengambil beberapa karakter dari nomor siswa. Nah, yang kita ambil adalah kode kelasnya, yaitu 101, 102, dan seterusnya. Nah, untuk mengambil kode kelas ini kan berada di tengah-tengah, maka fungsi yang kita gunakan adalah pengambilan karakter dari sisi tengah, yaitu fungsinya adalah fungsi mid. Buka kurung, lalu kita klik di sini, titik koma. Nah, baik, di sini kita akan mengambil karakter ketiga sebanyak 3 karakter. Kalau kalian mau mengambil sebanyak 2 karakter, maka di sini ditulis 2 karakter. Karena di sini kita akan mengambil 3 karakter, maka ditulis 3 karakter. Tutup kurung, lalu titik koma. Lalu di sini dia minta tabel array-nya. Tabel array-nya tadi kan punya saya ada ya, tabel VLOOKUP punya saya itu. Klik ganda di sini. Lalu titik koma. Nah, di sini kan kita mengambil di tabel VLOOKUP ya, di bagian sini, dan kita ingin mengisi nama kelas. Nah, nama kelas itu berada di kolom kedua. Ini kan kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, di sini kita akan mengambil di data di kolom 2 ini. Maka setelah itu kita tulis kolom kedua. Lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini sudah terisi. Sama untuk mengisi baris-baris selanjutnya, tinggal kita tekan di sini ya, ujung kanan paling bawah, lalu kita tarik ke bawah. Oke, sudah terisi semuanya. Coba kita cek satu-satu ya. Kode kelasnya 101 itu nama kelasnya Windows 95. 101 Windows 95. Oke. Selanjutnya 103 itu MS Microsoft Excel 97. 103 Microsoft Excel 97. Oke, baik. Sudah pas ya. Oke, kita selanjutnya akan mengisi kolom hari belajar. Sebelum kita mengisi kolom tersebut, kita baca dulu ketentuan soalnya.
kolom hari belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswa sama dengan SK, maka hari belajarnya sama dengan Senin sampai dengan Kamis. Jika nomor siswa sama dengan SJ, maka hari belajarnya sama dengan Selasa sampai dengan Jumat. Jika nomor siswa sama dengan RS, maka hari belajarnya sama dengan Rabu sampai dengan Sabtu. Nah, untuk melihat di nomor siswa ini, kita bisa melihat di nomor siswa ya, di kolom B. Di sini kan ada nomor siswa ya, di bagian belakangnya atau di sisi kanan. Nah, untuk mengambil karakter ini, kita bisa menggunakan fungsi pengambilan karakter, yaitu fungsi range. Nah, sebelum itu kita mengisi dulu dengan menggunakan fungsi if atau fungsi logika, sama dengan if ya, if kita kombinasikan dengan pengambilan karakter ya, fungsi pengambilan karakter yaitu range. Kita klik 2 kali, di sini dia minta teks, kita klik aja di sini B7, beri tanda titik koma, lalu kita mau mengambil berapa karakter dari sisi kanan. Nah, yang kita ambil adalah 2 karakter, yaitu nomor siswa SK, berarti SK itu hari belajarnya Senin sampai dengan Kamis. Jadi yang kita ambil sebanyak 2 karakter, tutup kurung, lalu kita kembalikan fungsi if-nya, beri tanda sama dengan jika B7, ini kan bacanya jika B7 sama dengan SK, maka hari belajarnya sama dengan Senin sampai Kamis. Tanda petik, beri tanda petik, titik koma kembali, beri tanda titik koma kembali, lalu kita masukkan fungsi if kembali, if buka kurung, sama kita mengambil data karakter dari sisi kanan, maka kita menggunakan fungsi range. Lalu kita klik di sini B7, pengambilan karakternya sama, 2 karakter, tutup kurung. Jika B7 sama dengan SJ, maka hari belajarnya Selasa sampai dengan Jumat ya, tanda petik, Jumat ya, tanda petik, titik koma, selebihnya untuk hari belajar Rabu sampai dengan Sabtu, tanda petik, beri tanda kurung 2, enter. Nah, di sini sudah terisi hari belajarnya. Untuk mengisi baris-baris selanjutnya sama, kita klik pojok kanan bawah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah terisi semuanya. Untuk SK itu berarti hari belajarnya Senin sampai Kamis. Untuk SJ itu hari belajarnya Selasa sampai Jumat. Untuk RS hari belajarnya Rabu sampai Sabtu. Coba kita cek di ketentuan soal, hari belajar SK Senin sampai Kamis, SJ Selasa sampai Jumat, RS Rabu sampai Sabtu. Oke, benar ya. Selanjutnya kita mengisi waktu belajar. Sebelum kita mengisi waktu belajar ini, kita baca dulu ketentuan soalnya. Waktu belajar ya. Kolom waktu belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswa P, maka waktu belajarnya pagi. Jika nomor siswa S, maka waktu belajarnya siang. Jika nomor siswa M, maka waktu belajarnya adalah malam. Nah, untuk mendapatkan nomor siswa ini, kita bisa melihat di nomor siswa di kolom B, yaitu dia berada di karakter sebelah kiri. Nah, jadi kita menggunakan kembali fungsi pengambilan karakter dari sisi kiri ya, yaitu leave. Coba di sini kita isi, diawali dengan sama dengan, tetap menggunakan fungsi if ya, tetap menggunakan fungsi if, buka kurung,
kita menggunakan fungsi pengambilan karakter dari sisi kiri yaitu lift. B7 kita mau mengambil satu karakter dari sisi kiri yaitu P nya ya, kita ambil berarti satu karakter tutup kurung sama dengan jika B7 sama dengan P maka waktu belajarnya pagi ya. Kita menggunakan if, rumus if kembali, buka kurung, sama kita mengambil karakter dari sisi kiri, lift juga. B7 kita mengambil satu karakter tutup kurung sama dengan jika S maka waktu belajarnya sama dengan siang, selebihnya waktu belajarnya adalah malam. Tutup kurung 2, lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah kita terisi. Sama untuk mengisi baris-baris selanjutnya kita tekan pojok kanan bawah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah ya. Jadi P itu pagi, S itu siang, M itu malam. Coba kita cek di ketentuan soal. P itu pagi, S itu siang, dan M itu malam. Oke, sudah sesuai ya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom biaya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom biaya di kolom I. Tapi sebelum kita mengisi kolom biaya ini, kita simak terlebih dahulu ketentuan soal, yaitu di bagian kelima. Kolom biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kuncinya. Di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mengisi kolom biaya ini, namun kita juga mengambil karakter dari nomor siswa. Jadi karakter yang kita ambil adalah kode kelas ya, yang berada di tabel VLOOKUP ini. Kode kelasnya ada 101, 102, 103, dan 104. Nah, berhubung di sini berada di tengah-tengah, maka kita menggunakan fungsi pengambilan karakter di posisi tengah, yaitu fungsi mid. Selanjutnya di sini kita klik ya kolom biaya. Selanjutnya kita pergi ke formula bar. Kita awali dengan sama dengan kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Lalu kita menggunakan fungsi pengambilan karakter dari posisi tengah, yaitu mid. Nah, selanjutnya dia minta teks, berarti kita klik di sini B7, lalu beri tanda titik koma. Kita akan mengambil 3 karakter dari posisi 3. Nah, jadi maksudnya di sini 3.23 ini maksudnya kita akan mengambil data dari B7 di sebanyak 3 karakter di posisi ketiga. Lalu di sini minta tabel array. Tabel array-nya punya saya itu tabel VLOOKUP ya. Tabel VLOOKUP. Klik ganda lalu titik koma. Nah, di sini karena kita ingin mengisi biaya, maka kita akan mengambil data dari tabel VLOOKUP ini di kolom biaya. Nah, di kolom biaya ini berada di kolom ketiga. Ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, berarti di sini kita isi 3, yaitu maksudnya di kolom ketiga. Tutup kurung, lalu tekan enter. Sudah terisi ya, sudah terisi. Untuk biayanya, untuk mengisi baris-baris selanjutnya sama seperti tadi. Kita klik pojok kanan bawah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, semuanya sudah terisi ya. Untuk ini biayanya ya, untuk biayanya kelas pagi ya, pagi dengan kode 101 itu biayanya 100.000 ya.
Baik, selanjutnya kita akan mengisi kolom diskon. Sebelum kita mengisi kolom diskon, kita baca terlebih dahulu ketentuan soalnya. Kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel lookup dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kemudian kalikan dengan biaya. Baik, sebelum kita mengisi tabel diskon ini, karena kita menggunakan tabel lookup, jadi kita buat terlebih dahulu tabel array-nya. Kita blok ya dari H25 ini sampai dengan K26. Lalu kita buat tabel array-nya di namebox. Karena di sini punya saya sudah lookup underscore ya, tabel lookup underscore 1 ya. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan mengisi di tabel diskonnya. Kita pergi ke formula bar, diawali dengan sama dengan fungsi yang kita gunakan adalah fungsi lookup. Nah, di sini kita tetap menggunakan atau mengambil karakter dari nomor siswa karena di sini ada kode kelasnya 101, 103 disesuaikan dengan kode kelas yang lookup. Di sini juga sama ya, 101, 102 sampai dengan 104. Tapi kita mengambilnya di nomor siswa ya, menggunakan fungsi pengambilan karakter. Karena di sini posisinya di tengah, maka kita akan menggunakan fungsi pengambilan karakter dari posisi tengah, yaitu fungsi mid. Teksnya tetap B7. Di sini kita akan mengambil 3 karakter di posisi ketiga. Ya, tutup kurung, titik koma untuk mengembalikan fungsi lookup-nya. Di sini dia minta tabel array. Punya saya tadi tabel lookup ya 1. Klik di sini lalu titik koma. Nah, di sini dia meminta kita mengambil data di tabel lookup itu di baris keberapa. Nah, di baris keberapa. Berbeda dengan VLOOKUP. VLOOKUP itu pengambilan datanya berdasarkan kolom keberapa. Tapi kalau lookup itu baris keberapa, seperti itu. Karena di sini kita mencari diskon, jadi kita mengambil datanya di baris kedua. Di baris ke-1 kan punyanya kode kelas. Ya, kalau diskon di baris kedua. Maka di sini kita tulis baris kedua, tutup kurung ya. Enter. Nah, kenapa di sini kosong? Ya, kita tarik ke bawah dulu. Kenapa masih kosong? Karena belum kita kalikan dengan biaya. Di sini di ketentuan soalnya, kemudian kalikan dengan biaya. Kita kalikan, kita klik aja di sini, lalu kita pergi ke formula bar, lalu kita kalikan dengan biaya. Biaya itu di B7. Lalu tekan enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, sudah, diskonnya berarti sudah didapatkan. Ya. Selanjutnya kita akan mencari pendapatan bersih. Ya, kita coba baca kembali ketentuan soalnya. Pendapatan bersih sama dengan biaya dikurangi diskon. Nah, biaya dikurangi diskon. Jadi sini sama dengan biaya dikurangi diskon. Lalu tekan enter. Nah, sudah didapat, lalu kita tarik ke bawah untuk mengisi baris-baris selanjutnya. Nah, pendapatan bersihnya sudah kita dapatkan. Baik, selanjutnya kita akan mengisi kolom total biaya, rata-rata, ya, nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk total berarti kita menjumlahkan keseluruhan dari biaya, keseluruhan dari diskon, dan keseluruhan dari pendapatan bersih. Jadi karena kita mencari total, berarti fungsi yang kita gunakan adalah fungsi sum ya, sama dengan sum buka kurung, kita blok ya dari I7 ini sampai dengan I18, lalu kita tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk mengisi
total diskon dan total pendapatan bersih. Kita klik aja di sini, lalu kita tekan pojok kanan bawah, baru kita geser ke kanan. Nah, sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu adalah sama dengan average ya, atau average yang ini. Lalu kita blok juga dari I7 sampai I18, tutup kurung dan enter. Nah, di sini sama untuk mengisi kolom diskon dan pendapatan bersih. Di sini kita tarik aja ke samping kanan. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum. Jadi maksimum berarti kita menggunakan fungsi max. Sama dengan max, buka kurung, kita blok kembali I7 sampai dengan I18, tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah dapat, lalu kita tarik ke samping kanan untuk mengisi diskon dan pendapatan bersih. Selanjutnya nilai minimum, jadi fungsinya adalah min terkurung, kita blok dari I7 sampai I18, tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita tarik ke samping kanan. Selesai, semuanya sudah terisi ya. Total dari biaya, diskon dan pendapatan sudah terisi. Nilai rata-ratanya juga sudah terisi, nilai maksimumnya juga sudah terisi, nilai minimumnya sudah terisi. Selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik ya. Untuk pembuatan grafik caranya kita blok terlebih dahulu tabelnya, lalu kita pergi ke insert. Nah, di sini ada berbagai macam jenis tabel, tapi kita diperintahkan untuk membuat tabel dalam bentuk V ya. Di sini. Lalu kita pilih yang mana yang mau kita gunakan. Nah, coba kita gunakan yang 3 dimensi ya. Nah, kita pilih bentuknya seperti apa, tergantung kalian ya, maunya seperti apa. Nah, di sini saya memilih yang bagian ini. Nah, di sini sudah jelas ya, total pendapatan, seperti ini tabelnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan soal uji kompetensi keahlian di bagian kedua atau soal bagian kedua ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian untuk mempersiapkan uji kompetensi keahlian.